Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Semoga kalian selalu dalam keadaan sehat dan juga semangat ya. Sebelum mulai pembelajaran hari ini, kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, untuk materi hari ini yaitu tentang dampak bioteknologi dalam kehidupan. Yang pertama adalah dampak positif bioteknologi. Jadi banyak sekali produk baru dari bioteknologi ini dapat dimanfaatkan, sehingga bioteknologi ini memiliki dampak yang positif untuk manusia. Yang pertama, yaitu dapat meningkatkan nilai tambah pada sebuah bahan makanan. Contohnya, pengolahan bahan makanan air susu yang dapat diubah menjadi yogurt, keju, dan juga mentega. Dan ini melalui yang namanya proses fermentasi. Selanjutnya adalah dapat membantu dalam mengatasi kekurangan bahan makanan, misalnya protein dan vitamin. Dengan menggunakan bioteknologi, bahan makanan tersebut ini dapat diproduksi secara lebih cepat tanpa menggunakan ruangan yang luas. Lalu dapat mengatasi kesulitan untuk memperoleh keturunan dengan cara program bayi tabung. Selanjutnya yaitu dapat membantu dalam mengatasi masalah kesehatan dengan menyediakan obat-obatan untuk memberantas penyakit secara lebih murah. Lalu dapat meningkatkan sifat resistensi tanaman terhadap hama dan juga penyakit pada tanaman. Dapat membantu dalam mengatasi masalah-masalah misalnya dengan menggunakan bakteri pemakan plastik. Selanjutnya dapat menyediakan berbagai senyawa organik, misalnya alkohol, asam asetat, gula, protein, dan juga vitamin. Dan yang terakhir adalah dapat menyediakan sumber daya energi seperti biogas. Nah, anak-anak, ini adalah dampak positif dari bioteknologi. Walaupun bioteknologi ini memiliki banyak keuntungan terhadap manusia, penerapan bioteknologi juga dapat menimbulkan efek negatif bagi manusia, lingkungan, serta organisme lainnya. Yang pertama adalah dampak terhadap lingkungan, yaitu munculnya masalah limbah. Limbah yang tidak ditangani dengan serius ini akan mencemari lingkungan di sekitarnya. Contohnya, seperti dalam pembuatan tempe dan kecap dengan skala yang sangat besar. Air limbah dan kulit kedelai dari proses pembuatan tempe ini dibiarkan tergenang dalam waktu yang lama sehingga menimbulkan lingkungan yang tidak sehat. Limbah yang sudah mengalir ke sawah ini menyebabkan tanaman akan mati, sedangkan limbah yang sudah mengalir ke sungai akan menyebabkan air sungai menjadi keruh dan juga berbau. Nah, kalian bisa lihat contoh di situ ya, pencemaran air limbah pada tempe dan juga kecap. Nah, ini ada token agar kalian bisa masuk ke link soal. Yang kedua adalah dampak di bidang sosial ekonomi. Dengan menggunakan bioteknologi, pada bidang pertanian dan peternakan ini akan menyebabkan tergesernya petani kecil yang hanya mengandalkan hidupnya dengan bercocok tanam pada semua jenis tanaman tradisional. Hal ini dapat menyebabkan yang namanya kesenjangan ekonomi. Contoh lainnya, adanya persaingan dalam perdagangan dan juga pemasaran produk bioteknologi secara internasional. Hal tersebut ini dapat menyebabkan ketidakadilan bagi negara yang berkembang karena mereka belum memiliki teknologi yang maju. Selanjutnya, anak-anak, yaitu dampak terhadap etika. Teknik rekombinan gen yang merupakan sebuah aplikasi dari bioteknologi modern ini membawa pengaruh terhadap norma etika. Karena dengan menyiapkan sebuah gen untuk mendapatkan sifat keunggulan pada suatu organisme lain. Hal tersebut justru dapat menimbulkan pro dan kontra dalam masyarakat luas. Masyarakat kan memiliki bermacam norma yang kemungkinan saling bertabrakan.
Jadi, mereka menganggap bahwa yang baik bagi sebuah kelompok belum tentu baik bagi orang lain. Dan yang terakhir adalah dampak terhadap kesehatan. Banyak kasus bioteknologi yang terjadi dalam dunia kesehatan, misalnya susu sapi yang telah disuntik dengan hormon BGH yang diduga mengandung bahan kimia ini sangat berbahaya bagi kesehatan manusia. Ada contoh lainnya, seperti penggunaan insulin di negara Inggris, ada 31 orang yang meninggal dunia. Tidak hanya itu, dalam produk bioteknologi yang serupa berupa minuman dari hasil fermentasi, seperti minuman keras atau minuman yang beralkohol, ini juga dapat mengganggu kesehatan pada manusia. Nah, anak-anak, ini adalah materi hari ini, dan ini materi terakhir untuk bab yang kedua. Minggu depan kita sudah masuk bab yang ketiga. Ingat, tetap semangat belajarnya dan jaga kesehatan kalian selalu. Terima kasih, sampai bertemu minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.